Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man zabaha li ghairillah. Hadis rawahul Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, terlepas dari perbedaan pandang tentang hukum berkurban, karena sebagian ulama menyebutkan hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, karena bagaimanapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, meskipun beliau berdua adalah dua sahabat Nabi yang kaya raya, pernah sengaja tidak berkurban. Tapi itu pun hanya sekali dalam umur hidup beliau berdua. Tapi ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sebagian ulama lagi menyebutkan bahwa itu wajib bagi yang mampu. Karena jelas dalam satu hadis riwayat Imam Al-Hakim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sesekali dia mendekati tempat-tempat salat kami. Itu tentu menjadi bagian dari penegasan bahwa kalaulah ada kelapangan, jangan sampai kita tidak berkurban. Bapak Ibu, tapi terlepas dari beda pandang itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, bagaimanapun mempersembahkan hewan sembelihan sebagai bentuk kurban dan inginnya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari penjagaan kesempurnaan tauhid. Mengapa ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Karena salah satu fasilitas yang sering digunakan oleh orang-orang musyrikin dalam rangka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah melalui persembahan hewan sembelihan. Maka disitulah kita mengingat bahwa sebagai bagian dari menjaga tauhid dan menyempurnakan tauhid, salah satu fasilitas mulia adalah kita berkurban, dan kurban kita betul-betul kita serahkan dan persembahkan hanya untuk Allah. Bapak Ibu, mari kita lihat sejarah yang termaktub di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan di ayat yang ke-6 dari surat Yasin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada beberapa hadis yang disebutkan tentang perubahan dari ajaran Nabi Ismail alaihi salam, kemudian dirubah dan disesatkan menjadi ajaran yang merupakan bagian dari pemujaan terhadap berhala. Itu diawali dari persembahan hewan sembelihan untuk berhala-berhala. Kita lihat beberapa hadis sahih, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwa
Inni ra'aitu jahannama yahtimu ba'duha bi ba'din. Sungguh aku melihat api neraka jahanam itu saling membakar satu dengan yang lain. Wa ra'aitu amran yajurru kusubahu finnar. Dan aku juga melihat bahwa ada sosok yang bernama Amr, dia sedang mencabut dan mengeluarkan semua isi perutnya, dan dia lakukan di dalam neraka jahanam. Nabi SAW menyebutkan mengapa. Karena setelah itu beliau katakan, li'annahu awwalu man sayyabas saibah. Karena dia adalah pelopor pertama kali orang yang mempersembahkan hewan sembelihan saibah untuk berhala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW berjumpa dengan Aksum, satu sosok sahabat beliau SAW bernama Aksum. Beliau katakan bahwa aku tidak melihat orang yang lebih mirip dari Amr, yang aku lihat dia sering ketika di neraka jahanam mengeluarkan usus dan semua isi perutnya. Dan ternyata Amr bin Luhai yang aku lihat menarik semua isi perutnya di neraka jahanam itu mirip betul dengan dirimu, wahai Aksum. Maka kemudian Aksum pun mengatakan, ya Rasulullah, akhsha ayyadurrani shibhahu bi. Aku kok khawatir jangan-jangan karena miripnya aku dengan Luhai atau Amr bin Luhai itu membahayakan akhir hidupku di akhirat. Kata Nabi SAW, la, innaka mu'min, sesungguhnya engkau adalah orang mukmin, wahai Aksum. Akan tetapi dia wa huwa kafir. Bedanya engkau dengan Amr bin Luhai adalah dia kafir. Wa huwa awwalu man ghayyara dina Ismail. Dan dia adalah orang yang pertama kali merubah ajaran Ismail alaihi salam. Wa huwa awwalu man baharal bahirah. Dan dia adalah orang yang pertama kali mempersembahkan hewan bahirah. Wa sayyabas saibah. Dan yang pertama kali mempersembahkan hewan saibah. Wa amalhami, dan yang pertama kali mempersembahkan hewan hami untuk para berhala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari dua hadis ini muncul satu nama, namanya Amr bin Luhai. Dia ini pelopor kesyirikan, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Amr bin Luhai yang disebutkan dihukum dan disanksi oleh Allah, diazab dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mengeluarkan semua isi usus dan perutnya, dicabut langsung dengan tangannya sendiri. Itu namanya Amr bin Luhai yang sudah mempelopori kesyirikan. Kita lihat kesyirikan apa yang dipelopori oleh Amr bin Luhai. Semuanya dalam bentuk persembahan hewan, sembelihan untuk berhala. Ada yang disebut bahirah. Apa itu bahirah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Terlepas dari beda pandang, salah satu pandang yang disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas. Jadi bahirah itu Bapak Ibu, kalaulah ada onta, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, onta ini sudah melahirkan 5 anak. Kalau anak kelimanya adalah laki-laki, maka onta ini disembelih, dikonsumsi hanya untuk keluarga yang laki-laki saja. Kalaulah ada keluarga perempuan, tidak boleh memakannya. Kalau misalkan onta yang kemudian melahirkan 5 anak, anak yang kelima adalah betina, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka onta yang sudah melahirkan 5 anak dengan anak yang kelima adalah betina, dia tidak boleh disembelih,
dia tidak boleh diperah susunya, dia sudah naik tingkat menjadi onta yang layak untuk dipersembahkan kepada para berhala, dan dialah yang layak disebut dengan bahirah. Tandanya apa? Telinganya dirobek sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saibah. Saibah itu bisa onta, bisa kambing. Imam Ibnu Abbas menyebutkan bahwa jikalau ada onta yang melahirkan 10 anak dan 10-10-nya adalah betina, maka dia naik level menjadi onta istimewa, namanya saibah, dan dia tidak boleh diberikan beban apapun di atas punggungnya, tidak boleh diperah susunya, dan dia dilepaskan karena dia dipersembahkan hanya untuk berhala. Hami yang tadi disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dia adalah onta yang berhasil membuntingi onta-onta betina yang lain minimal 5 onta. Jadi ketika ada onta yang berhasil menghamili onta betina yang lain sebanyak 5 onta atau lebih, maka dia sudah naik tingkat menjadi hami, dan dia hanya layak dipersembahkan untuk para berhala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Makanya kemudian mengapa berhala Manat itu disebut Manat? Karena salah satu dari mengapa berhala itu disebut Manat, karena sering di hadapan berhala ini onta-onta disembelih, darahnya ditumpahkan dan dipersembahkan di hadapan berhala Manat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka kesyirikan pertama kali di jalan yang menyimpang dari ajaran tauhid Nabi Ismail alaihi salam adalah persembahan hewan sembelihan. Maka bagian dari penjaga kokohnya iman kita, kesempurnaan iman kita adalah betul-betul kita melakukan lawan dari itu semua. Apa itu? Persembahkan hewan terbaik, persembahkan kurban terbaik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, jangan sampai kalah dengan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin ketika mempersembahkan kepada Lata, Manat dan Uzza itu hewan-hewan terbaik. Dia tidak sembarang onta. Onta itu bahirah sebagaimana kami sebutkan tadi. Dia juga tidak sembarang onta dan kambing. Dia harus naik level menjadi saibah. Dia juga tidak sembarang onta, karena minimal dia adalah onta yang hami. Maka betul-betul ketika kita mempersembahkan kurban kepada Allah, harus sekualitas kurban yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan jangan sampai kalah dengan kurban-kurban yang dipersembahkan atas nama Lata, Manat dan Uzza yang dipelopori oleh Amr bin Luhai. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang mampu di tahun ini berkurban betul-betul dia tekankan niat bahwa ya Allah, kurban ini adalah bentuk perlawanan dari hewan-hewan sembelihan yang sejak zaman dulu bahkan sampai sekarang sering dijadikan sebagai fasilitas untuk menduakanmu ya Allah, mensekutukanmu ya Allah. Maka kambing ini aku persembahkan hanya untukmu, laka ya Allah, atas namaku dan keluargaku. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.